Bukan hasil dari spirit itulah yang muncul aura-aura lewat, bukan. Tapi karena dari lamunan, dari halu kita untuk mencapai tujuan itu, yang tujuan itu nggak jelas. Jangankan yang halus lewat, nggak kita katain itu adalah barang goib. Daun aja kalau jatuh, karena pikiran kita sudah halu dan nggak jelas, itu kadang-kadang kita itu sudah berani memastikan bahwa yang lewat adalah baik. Nyi blorong. Banyak orang yang matanya melek, banyak orang yang bisa menikmati terangnya matahari dan terangnya lampu, tapi hatinya banyak yang gelap, hatinya banyak yang tertutup. Kadang-kadang melihat tentang perjalanan hidup ini, tentang ketuhanan, tentang yang lain sebagainya, itu sebatas pandangan mata atau kecohan dari mata itu. Nggak masuk rasa. Gitu. Jadi spirit tujuannya untuk mengolah rasa kita, supaya kita nggak selalu di dalam kegelapan, supaya kita itu nggak selalu peteng dedet lelimengan di dalam hati dan di dalam perjalanan hidup itu tadi. Gitu. Buktinya gini loh, Cal. Banyak orang yang menyampaikan tentang memberi penjelasan, memberi penerangan, tapi kalau hatinya sendiri peteng dedet lelimengan, nanti arahnya juga tidak menuntun orang itu ke jalan yang benar, malah kadang-kadang menuntun orang itu malah diajak di jalan yang kesasar atau sesat atau terjerumus, malah seperti itu. Karena niatnya mau mencerahkan hati seorang atau menuntun ke dalam hal yang benar, tapi setelah mata ini memandang di sisi lain itu ada manfaat, mumpung masih ada kesempatan, maka orang kadang dimanfaatkan. Nah, itulah buktinya mata itu memandang tapi hatinya gelap, peteng dedet lelimengan. Itu artinya. Makanya spirit itu adalah metode cara kita bagaimana untuk mencerahkan hati dan pikiran kita supaya selalu di dalam, kalau bahasa Jawa, ono padang dudu padange rahina, ono peteng dudu petenge wengi, ingkang hanger gemeng amung candraning nur cahya dan cahyaning nur sejati dari Tuhan atau dari Gusti. Itu. Makanya kita tuh kadang-kadang niat kita tuh sudah benar ya untuk menuju ke hal yang mendapatkan nur cahya dan cahya kang sejati. Tapi karena dikecohkan oleh mata, pandangan mata kita itu, akhirnya belum sampai sana sudah bengkok ke kanan dan ke kiri, malah arahnya sudah nggak jelas lagi. Ini. Jadi kita tuh sering dikelabui dengan mata kepala ini malah. Padahal yang dituju itu mata batin, mata hati. Tapi karena perjalanan itu bukan butuh melewati hal-hal yang kadang-kadang mengecohkan perasaan kita, maka belum sampai tempat sudah pecah tujuan itu, goyah, nggak karu-karuan. Gitu. Nah, terus Mbak, yang bisa mempengaruhi itu, katakanlah kita analogikan tujuan lah, katakanlah nur cahya itu tujuan untuk mencapai nur cahya tersebut gitu. Biasanya yang menggoyahkan itu tuh apa gitu mah? Apa berasal dari diri sendiri atau di luar diri ini? Katakanlah. Makanya orang spirit itu kebanyakan merem, Cal. Nggak boleh orang spirit itu sambil melek. Karena yang bisa menggoyahkan dan bisa mengecoh tentang nur cahyo dan cahyo sejati itu dari pandangan mata. Gitu loh. Kalau kita merem, hening, henung, nggak ada bayangan-bayangan yang lewat. Nah, karena kita tuh melek, kadang-kadang
dari hati atau dari pikiran yang halu itu loh. Kan sering saya sampaikan, bukan hasil dari spirit itulah yang muncul aura-aura lewat, bukan. Tapi karena dari lamunan, dari halu kita untuk mencapai tujuan itu, yang tujuan itu nggak jelas. Jangankan yang halus lewat, nggak kita katain itu adalah barang goib. Daun aja kalau jatuh, karena pikiran kita sudah halu dan nggak jelas, itu kadang-kadang kita itu sudah berani memastikan bahwa yang lewat adalah baik. Ya, yang lewat adalah leluhur. Halusinasi. Kadang yang lewat adalah Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul. Padahal itu dari halusinasi otak kita dan rasa takut kita yang berlebihan. Yang nggak jelas asal mula dari ketakutan itu apa. Makanya kalau orang Jawa asli ya, di dalam spirit, karena awalnya dari hening, artinya kita harus benar-benar wening. Hening artinya dengan metode atau dengan cara mendiamkan diri. Maka di situ baru mencapai yang namanya henung. Jadi tahu dari tujuan itu. Tujuan apa? Kita itu suwung, kita itu ho, kita itu hong. Kosong, nggak ada apa-apa. Yang ada itu jasad ini loh. Sebenarnya yang dimaksud kita itu sudah nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Yang ada cuman hidup. Makanya dengan adanya hidup inilah kita itu kadang hong itu terkecoh, ho itu terkecoh, atau suwung itu terkecoh. Makanya kalau mau atau pengen mencapai nur cahyo dan cahyo kita yang sejati, maka malah kita tuh mencari jalan atau menuju jalan yang tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah ingsun, yaitu Tuhan, yaitu Gusti. Itu karena sudah mencapai ke situ. Makanya kita tuh kebanyakan orang yang spiritnya benar. Kalau punya ilmu untuk mengobati, yang nggak membicarakan tentang pengobatan. Kalau mempunyai ilmu bisa membelah langit, membelah bumi, tidak pernah membicarakan itu malah. Karena kita itu nggak ada. Nah adanya kalau ada yang membutuhkan. Gitu loh. Jadi kalau kita bisa, artinya bisa itu karena ada yang butuh. Kalau memang kamu itu benar-benar bisa, nggak ada yang butuh pun kamu itu bisa. Gitu loh. Orang membicarakan tentang ilmu. Ada uang goib di sana, saya tarik. Dengan sarana ini. Kalau bisa, kenapa kok harus ada orang yang datang dulu? Nah, mbok mendingan diem, ditorak, tarik. Kalau ada orang datang, cukup tinggal kasih. Kan enak. Untuk sendiri. Nah, begitu cara logikanya. Nah, kenapa harus ada orang yang datang? Orang yang datang pun harus memakai sarana ini, sarana itu, harus datang ke sana. Ayo tak ajak ke sana, kamu akan mendapatkan ini. Kenapa begitu? Tentang kebatinan, tentang ilmu dan yang lain sebagainya. Saya ajar seperti ini, kamu pasti bisa. Kalau memang dia itu sudah bisa, nggak usah begitu. Sudah, kamu nggak usah melakukan apa-apa. Tak tepuk, kamu pasti bisa. Lah kan enak. Jadi artinya yang mengajar, yang diajar, artinya sama-sama masih mencari. Gitu loh. Jadi begitu rumitnya lah cara berspirit yang benar atau mencapai nur sejati dan sejatinya nur itu. Karena tanpa kita sendiri, kesadaran kita yang tinggi, nggak mungkin mencapai itu. Ya, seringkali saya sampaikan, berhati-hatilah dalam mencari guru. Karena ada orang yang benar-benar guru, ada orang yang kepengen jadi guru, dan juga ada orang yang pura-pura menjadi guru. Maka metode spirit itulah membimbing kita dari kegelapan hati, dari peteng dedet lelimbengan, dan itu pun butuh pencerahan yang berulang-ulang supaya kita itu mencapai ke sana dan menemukan kesejatian diri dan diri sejati kita
Dan kita bisa di dalam spirit itulah menemukan guru sejati kita yang sebenarnya.